Oke, berikutnya di sini saya akan memaparkan metode Montessori, metode Froebel, dan taman anak yang terdapat pada Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama ada metode Montessori, di mana metode Montessori ini adalah suatu pendekatan pendidikan yang dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori. Beliau ini merupakan seorang dokter dan pendidik asal Italia, yang mana metode Montessori ini dikenalkan pada awal abad ke-20. Nah, pada metode ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada anak, di mana anak didorong untuk belajar dengan cara eksplorasi mandiri melalui lingkungan yang telah dirancang khusus. Pada metode Montessori, metode ini menempatkan anak-anak sebagai pusat dari proses pembelajaran. Nah, jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan yang ingin mereka lakukan dalam lingkungan yang terstruktur. Nah, jadi di sini guru atau fasilitator itu hanya bertindak sebagai pengarah atau pengamat. Jadi bukan sebagai pusat dari proses belajar. Nah, hal ini memungkinkan anak-anak untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Jadi yang mesti digarisbawahi dari metode Montessori ini adalah suatu metode yang tetap mementingkan pelajaran panca indera, namun tidak menjadikan permainan sebagai aspek yang utama. Nah, itu untuk metode Montessori. Berikutnya ada yang kita sebut sebagai metode Froebel. Nah, metode Froebel ini dikembangkan oleh Friedrich Froebel pada awal abad ke-19. Jadi ini lebih awal daripada metode Montessori yang sebelumnya sudah dipaparkan. Nah, jadi metode Froebel ini merupakan suatu pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya bermain dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, Friedrich Froebel ini merupakan seorang filsuf dan pendidik asal Jerman yang dikenal sebagai pendiri kindergarten atau taman kanak-kanak, yang merupakan sistem pendidikan formal pertama bagi anak-anak usia dini. Nah, metode ini berfokus pada perkembangan holistik anak dengan memberikan pengalaman belajar yang terintegrasi melalui permainan, kreativitas, dan eksplorasi. Pada metode Froebel, Froebel ini percaya bahwa bermain adalah aktivitas belajar paling alami bagi anak-anak. Nah, menurutnya, melalui permainan, anak-anak bisa mengekspresikan diri, mengeksplorasi dunia sekitar mereka, dan belajar berbagai konsep penting seperti matematika, bahasa, sains, serta seni. Jadi menurut Froebel ini, bermain bukan sekedar hiburan, tetapi merupakan metode pembelajaran yang esensial bagi perkembangan kognitif dan sosial anak-anak. Nah, jadi terlihat jelas perbedaan yang mendasar di antara metode Montessori dengan metode Froebel, di mana pada metode Froebel ini menjadikan permainan sebagai inti dari proses pembelajaran itu sendiri, khususnya bagi anak-anak usia dini. Nah, sekarang bagaimana dengan taman anak dalam Taman Siswa Ki Hajar Dewantara? Bagaimana metode yang digunakan di sana? Nah, jadi di sini, melalui uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, metode pembelajaran yang digunakan di taman siswa dapat dikatakan menggabungkan pendekatan metode Montessori dan metode Froebel, di mana proses pelajaran panca indera dan aktivitas permainan anak tidak dipisahkan, tetapi dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, hal tersebut didasarkan pada kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among atau Sang Pemelihara, dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Nah, berikut ini beberapa contoh permainan anak yang mungkin sudah dikenal juga oleh kita semua, yang mungkin barangkali beberapa di antara kita juga pernah memainkan permainan ini. Di antaranya ada permainan congklak, gobak sodor, engklekan, dan lain-lain. Nah, tanpa disadari sebetulnya permainan-permainan anak tersebut merupakan sarana belajar juga bagi anak, di mana permainan tersebut biasanya turut membantu anak juga dalam belajar berhitung, kemudian juga membantu untuk mengembangkan ketangkasan, kecekatan diri, dan kebugaran jasmani. Jadi, permainan-permainan anak ini juga dapat terintegrasi dalam proses belajar bagi anak usia dini. Seperti itu. Adapun kesimpulan yang bisa kita tarik dari beberapa pemaparan yang sudah disampaikan sebelumnya, terdapat 2 poin. Yang pertama, bangsa Indonesia juga memiliki sejenis metode Montessori dan metode Froebel, yaitu metode Kodrat Irodat atau natur dan evolusi. Nah, metode ini juga dapat dinamakan sebagai metode kaki among, nini among, yaitu metode among siswa. Dengan demikian, sudah jelas bahwa sebetulnya bangsa Indonesia tidak perlu melakukan peniruan terhadap metode pengajaran dari bangsa lain. Sebab, pada hakikatnya barang tiruan atau metode tiruan tersebut tentu tidak dapat dibandingkan dengan sesuatu yang murni berasal dari bangsa sendiri.
Atau kalaupun memang dipaksa harus melakukan suatu peniruan, maka kita diharuskan untuk meniru hal-hal yang memang belum kita miliki. Dan dalam prosesnya tetap harus kita selaraskan dengan identitas dan budaya bangsa Indonesia. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Adapun poin kesimpulan yang kedua, uraian tentang metode Montessori, metode Froebel, dan taman anak dalam Taman Siswa Ki Hajar Dewantara bertujuan agar pendidik dan orang tua dapat menyesuaikan sendiri metode pembelajaran yang selaras dengan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, jadi dalam pelaksanaannya, dalam melakukan pengajaran kepada anak, khususnya anak usia dini, tentu kita dapat menyesuaikan juga dengan identitas dan budaya dari bangsa Indonesia. Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa calon guru, demikian yang bisa kami paparkan tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia, metode Montessori, metode Froebel, serta taman anak dalam Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Semoga uraian singkat ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua demi sistem pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Terima kasih Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa calon guru. Salam dan bahagia.